Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat binatang dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Jadi teman-teman, untuk konten kali ini ya, saya itu dapat ide dari seorang teman yang juga seorang peternak rumahan entok. Jadi dia memberikan ide, coba kamu buat konten apa saja persiapan atau apa yang perlu disiapkan untuk menyambut musim hujan, terutama bagi peternak entok ya. Sebenarnya ya, musim hujan itu kalau menurut saya pribadi ya, itu bisa dibilang musim senang-senang buat entok. Karena di musim hujan itulah mereka biasanya bebas untuk mandi teman-teman ya. Jadi kalau air hujan yang turun langsung itu biasanya itu bersih teman-teman ya. Kecuali yang sudah melewati atap-atap rumah itu biasanya sudah mengandung bakteri ataupun penyakit. Tapi kalau yang turun langsung itu biasanya bersih teman-teman. Nah, kalau untuk persiapan atau hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan saat musim hujan ya, ini saya dapatkan saat sekitar 1 tahun yang lalu lah ya. Jadi saat itu kebetulan entok-entok saya lagi berproduksi teman-teman, lagi berproduksi, telurnya banyak seperti biasanya karena memang gizi yang dibutuhkan entok tercukupi. Jadi produktivitasnya itu luar biasa teman-teman. Jadi satu petarangan itu bisa sampai 15 butir telur. Nah, pada saat musim hujan ya, namanya entok ya, jadi mereka itu mencari tempat yang nyaman untuk mereka. Nah, dulu itu untuk kotak box saya itu tidak seperti ini teman-teman. Jadi langsung menyentuh ke tanah. Nah, pada saat itu kan saya belum terlalu paham ya. Jadi saya biarkan lah. Lagi pula kan entok itu kan hewan yang tahan terhadap cuaca dingin. Jadi saya biarkan. Tetapi yang terjadi adalah jumlah telur yang menetas itu sedikit sekali teman-teman. Jadi dari 15 butir itu mungkin kalau tidak salah itu 5 butir yang menetas. Jadi memang air itu berpengaruh teman-teman pada saat entok mengerami. Makanya yang perlu kalian perhatikan sebisa mungkin ya untuk menyambut musim hujan seperti ini, usahakan untuk tempat bertelurnya agak ditinggikan teman-teman ya, seperti itu ya. Kira-kira 1 jengkal lah. Boleh langsung ke tanah, tapi tanahnya juga ditinggikan teman-teman, sekiranya tidak terkena aliran air. Lalu hal lain yang perlu kalian perhatikan ya, biasanya kan kalau hewan-hewan lain itu terutama unggas-unggas lain itu musim hujan itu biasanya musim penyakitnya. Karena hewan-hewan lain itu rentan terhadap musim hujan. Tapi kalau entok sendiri tidak terlalu ya teman-teman.
tidak terlalu rentan terhadap penyakit, artinya masih bisa bertahan, bisa survive mereka. Tapi untuk berjaga-jaga ya, kalian bisa menyediakan obat-obatan yang dari dapur teman-teman, misalkan kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat sebagai antibiotik ya, sebagai obat untuk kekebalan tubuh, bukan antibiotik, untuk kekebalan tubuh mereka. Tapi kalau untuk saya, biasanya saya itu orangnya tidak terlalu suka ribet teman-teman. Jadi saya cukup menggunakan, nah ini teman-teman, daun yang kaya akan manfaat kalau menurut saya ini ya. Ini daun pepaya teman-teman. Kenapa saya bilang kaya akan manfaat? Nah, ternyata daun ini selain sebagai obat alami ya, sebagai tanaman yang bisa membuat kekebalan tubuh entok itu bertambah. Tanaman ini, nah, daun pepaya ini juga mengandung protein dan juga kalsium teman-teman. Ya, kalian bisa browsing ya. Kalau kalian kurang percaya atau tidak percaya, kalian bisa browsing. Itu ternyata kandungan kalsiumnya tinggi nih teman-teman. Jadi sebagai hijauan ternyata mengandung kalsium tinggi dan cocok untuk imunitas tubuh entok. Jadi saya hanya menggunakan daun pepaya ini. Menurut saya ini sudah cukup teman-teman, cukup untuk mewakili obat-obatan yang ada di dapur yang sudah saya sebutkan. Karena memang saya orangnya tidak ribet ya, tidak suka ribet sebenarnya. Tetapi alhamdulillah, hanya dengan menggunakan daun ini entok saya sehat-sehat semua teman-teman. Bisa dilihat ya, nah, sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Ini mereka ini pakannya sudah tidak menggunakan pakan pabrikan teman-teman. Jadi sudah saya racik sendiri pakannya. Ya alhamdulillah sehat-sehat teman-teman nih. Kebetulan banyak jantannya ini teman-temannya yang rambon. Nah itu teman-teman ya, alhamdulillah sehat-sehat. Lalu yang terakhir mungkin teman-teman ya, jadi menurut saya yang perlu kalian siapkan itu adalah tempat berteduh teman-teman ya. Nah, seperti inilah intinya, ada atapnya ya. Nah, kayak gini ya. Untuk apa? Nah, ini untuk berjaga-jaga saja ya. Takutnya hujannya itu deras teman-teman, 1 hari 1 malam misalkan. Nah, kasihan juga endoknya kedinginan. Jadi walaupun mereka itu suka mandi air ya, suka sekali dengan air, tapi kalau selama 1 hari 1 malam bisa-bisa mereka juga sakit teman-teman. Jadi untuk berjaga-jaga, jadi usahakan ada tempat untuk berteduh ya, untuk mengantisipasi datangnya hujan yang begitu deras. Kalau untuk pakan saya ya biasa-biasa saja teman-teman. Jadi kalau misalkan mendung, biasanya saya beri pakan lebih awal teman-teman. Misalkan saya ngasih makannya jam 4, lalu jam 2 sudah mendung, biasanya sudah langsung saya buatkan pakan. Karena kebetulan tempat pakan entok saya itu kalau terkena air, airnya menggenang nantinya. Jadi saya kasih pakan terlebih dahulu. Ya mungkin itu ya beberapa tips atau sedikit tips. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman ya.
terutama untuk yang masih sama-sama belajar seperti saya teman-teman. Kalau ada koreksi, kritik ataupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga kalian menjadi peternak entok yang sukses ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.